Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fitri. Saya Randy Armansyah. Saya Nur Anissa Sulistiani. Saya Muhammad Fauzi Abdullah. Saya Angela Aprianika Kurniawan. Saya Nabi Rizky Utama. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuk gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk indah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Teori ledakan besar atau Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebut bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa di satu waktu. Gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Bagian ringan yang terlempar keluar di awal mengalami kondensasi hingga membentuk gumpalan yang dingin dan memadat menjadi planet-planet termasuk bumi. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu, teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses yang berputaran ini mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah kemudian memadat. Di awal abad ke-20, seorang ahli astronomi Amerika, Forrest Ray Moulton, beserta ahli geologi Thomas Chamberlain mengemukakan teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebutan teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Lititton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari, sementara pecahan-pecahannya adalah planet yang mengelilinginya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya, sedangkan revolusi bumi adalah peristiwa pergeraknya bumi mengelilingi matahari. Kedua peristiwa tersebut memberikan dampak positif dan negatif. Bumi berputar dari arah barat ke arah timur. Dalam satu kali rotasi, waktu yang dibutuhkan adalah 23 jam 56 menit 4 detik. Waktu satu kali rotasi disebut kala rotasi atau lebih sering menyebutnya dengan satu hari. Revolusi bumi adalah 365 1/4 hari atau disebut 1 tahun. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips. Jadi selama 1 tahun bumi berputar mengelilingi matahari sambil berotasi.
Akibat dari revolusi bumi adalah perbedaan lamanya waktu siang dan malam, revolusi bumi serta kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika yang besarnya 23,1/2 derajat menimbulkan perbedaan lama siang dan malam. Lapisan litosfer merupakan lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Lapisan ini terdapat di bagian luar bumi yang membeku. Lapisan litosfer terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Lapisan astenosfer merupakan lapisan selubung yang terletak di bawah lapisan litosfer, yang terdapat campuran dari berbagai bahan yang bersifat cair, padat, dan gas bersuhu tinggi. Lapisan mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Lapisan barisfer merupakan lapisan inti bumi yang bagian bumi paling dalam, yang tersusun atas lapisan nifer. Lapisan barisfer terbagi menjadi dua lapisan, yaitu bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you.